Istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati terancam dijerat pidana atas perbuatannya membuat laporan polisi yang diduga palsu atau bohong terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Adapun sebelumnya diketahui Putri Chandrawati membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 1630-7-2022-SPKT-Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Juli 2022 lalu. Dalam laporan tersebut, Putri Chandrawati sebelumnya menuding Brigadir J telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 J pasal 6 UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 12 Agustus 2022. Seiring perkembangan kasus kematian Brigadir J, kasus tersebut kemudian diambil alih Bareskrim Polri dari Polda Metro Jaya. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik Bareskrim Polri tidak menemukan tindak pidana dari laporan Putri Chandrawati tersebut. Dengan kata lain, hasil penyidikan menyatakan Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo di rumah dinasnya. Selain kasus dugaan pelecehan seksual, Brigadir J pun juga dilaporkan seorang anggota polisi bernama Bribtu Martin Gabe. Anggota Polres Metro Jakarta Selatan tersebut melaporkan Brigadir J atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard atau Baradae. Adapun laporan tersebut terdaftar dengan nomor laporan polisi LP368-7-2022-SPKT-Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022. Dalam laporannya, kata Andi, pelapor melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP jungto pasal 53 KUHP. Setelah diselidiki, kata Andi, kasus tersebut tidak ditemukan dugaan peristiwa pidana. Dengan kata lain, Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Menurut Brigjen Andi, kedua laporan baik yang dilayangkan Putri Chandrawati maupun Bribtu Martin Gabe dengan terlapor Brigadir J masuk dalam obstruction of justice meski statusnya sempat masuk tahap penyidikan. Andi menyebut laporan pelecehan kepada istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati dan percobaan pembunuhan kepada Barada Richard Eliezer alias Baradae dengan terlapor Brigadir J merupakan upaya penghalangan penyidikan. Lebih lanjut, Andi menjelaskan semua penyidik yang menangani dua laporan tersebut akan diperiksa oleh Inspektorat Khusus. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menuturkan berdasarkan hasil pemeriksaan, semua saksi melihat Brigadir J tidak masuk ke dalam rumah saat mengantar Putri Chandrawati ke rumah dinas Irjen Sambo, tepatnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada hari kejadian. Dengan kata lain, tudingan Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati lalu melakukan pelecehan seksual dan menodongkan pistol tidak terbukti, sebab ia tak masuk ke dalam rumah dinas Irjen Sambo. Agus menjelaskan bahwa Brigadir J baru masuk ke dalam rumah setelah Irjen Verdi Sambo tiba di rumah dinas. Lalu Irjen Sambo yang memberikan perintah Brigadir J masuk ke dalam rumah yang kemudian dieksekusi. Menjawab hal tersebut, Komjen Agus Andrianto menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan nasib Putri Chandrawati kepada tim khusus. Nantinya tim khusus yang akan menentukan status hukum istri Irjen Verdi Sambo tersebut. Menyikapi hal tersebut, kuasa hukum Brigadir J meminta Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dijerat pidana dalam dugaan laporan palsu terkait pelecehan seksual. Selain itu, kata ia, Verdi Sambo dan istrinya juga bisa dijerat mengenai pasal dugaan merintangi penyidikan. Pasalnya, laporan polisi dugaan pelecehan seksual tersebut kini tak terbukti. Lebih lanjut, Kamarudin menuturkan bahwa keduanya juga diduga telah menyebarkan berita bohong alias hoax terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.